Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Salsabila dari kelompok 1, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembaharuan Islam. Pengertian pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek modern. Dalam bahasa Arab, pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harafiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Tajdid dalam Islam mempunyai dua bentuk. Pertama, memurnikan agama setelah perjalanan berabad-abad lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dan berbeda dari satu zaman ke zaman lainnya. Meski harus diingat bahwa memberikan jawaban sama sekali tidak identik dengan memperbolehkan atau menghalalkan. Tajdid dapat saja dilakukan terhadap akidah jika akidah umat telah mengalami pergeseran yang seharusnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Gali Wicaksono dari kelompok 1, kelas A1, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dengan modernisasi, reformulasi, revitalisasi, rekonstruksi, reaktualisasi, dan reinterpretasi. Yang pertama yaitu modernisasi. Pandangan ini berlandaskan pada terjadinya revolusi industri di Barat, atau berarti modernisasi adalah suatu proses transformasi perubahan bentuk dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Zaman modern sebenarnya didorong oleh perkembangan filsafat Barat yang memberikan fokus pada pembahasan humanitas, individualisme, dan kebebasan. Hingga pada akhirnya, arah kecenderungan ini membawa konsekuensi yang mengakibatkan keraguan-keraguan skeptis. Persamaan dari modernisasi dengan pembaruan ialah modernisasi identik terhadap zaman Barat. Sedangkan modern dalam peristilahan Arab dikenal dengan kata tajdid, yang artinya dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pembaharuan. Selanjutnya yaitu reformulasi. Muhaimin menyatakan, setiap reformasi dan pembaruan dalam Islam harus dimulai dengan pendidikan. Secara terminologis, reformulasi berarti merumuskan ulang atau merancang ulang konsep dan pelaksanaan pendidikan Islam. Revitalisasi. Diperlukan adanya pembaruan ajaran Islam untuk menghadapi berbagai pembaruan yang terjadi di masyarakat. Di dalam surat Al-Ra'd ayat 11 disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya. Revitalisasi berbeda dengan pembaruan. Pembaruan tidak mengubah tetapi menyesuaikan dengan zaman. Sedangkan revitalisasi menggiatkan yang sudah ada, tetapi belum tentu menyesuaikan. Selanjutnya yaitu rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, sedangkan pembaruan menyesuaikan dengan zaman sekarang dan tidak kembali saat zaman Rasulullah. Selanjutnya yaitu reaktualisasi. Pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Reaktualisasi sama dengan pembaruan, karena reaktualisasi menyegarkan dari kejadian lampau sehingga menyesuaikan dengan kejadian zaman sekarang. Selanjutnya yaitu reinterpretasi. Perbuatan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada. Reinterpretasi bisa juga disebut pembaruan, karena ia menafsirkan kembali yang sudah ada tetapi belum tentu menyesuaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong timbulnya pembaruan dan kebangkitan Islam. Yang pertama yaitu paham tauhid yang dianut kaum muslimin
telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat, pemujaan terhadap orang-orang yang suci, dan hal lain yang membawa kekufuran. Yang kedua adalah sifat jumud, yang membuat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Yang ketiga adalah umat Islam selalu berpecah belah. Yang keempat adalah hasil dari kotak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Indrawan dari kelompok 1 kelas A1 Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gerakan pembaharuan di dunia Islam dan juga tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Pengaruh gerakan pembaharuan di dunia Islam. Kemunduran dunia Islam berlangsung sampai akhir abad ke-18 dan pada awal abad ke-19. Mulai ada usaha beberapa ulama Islam yang dipikirkan maju untuk membangun kejayaan Islam dan umat Islam kembali. Karena itu, dunia Islam dihadapkan pada sejumlah gerakan pembaharuan yang muncul. Karena itu, timbul gagasan modernisasi dan reformisme dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1968. Ia berasal dari keluarga yang didaktis dan terkenal alim dalam ilmu agama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam dan khatib Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, putri Kiai Haji Ibrahim yang pernah menjabat sebagai penghulu di Keraton Yogyakarta. Ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai disosialisasikan ketika menjabat khatib di Masjid Agung Kesultanan. Beberapa pemikirannya yaitu, yang pertama, upacara selamatan merupakan perbuatan bid'ah dan pengkeramatan kuburan orang suci dengan meminta restu dari roh orang yang meninggal akan membawa kemusyrikan. Yang kedua, mengenai tahlil dan talqin, menurutnya hal itu merupakan upacara mengada-ada atau bid'ah. Yang ketiga, kepercayaan pada jimat yang sering dipercaya oleh orang-orang keraton maupun daerah pedesaan. Yang kelima, mendirikan sekolah dengan sistem gubernemen dan disempurnakan dengan penambahan mata pelajaran agama. Tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari, ia lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur, bertepatan pada tanggal 14 Februari 1871. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Partai NU. Beberapa ide pembaharuannya diantara lain, pertama, mempertahankan mazhab untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis praktek tarekat. 2. Tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Ketiga, belajar merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, etika dalam pendidikan. Tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Sulkati. Beliau lahir pada tahun 1872 di Afdu Donggala, Sudan. Untuk mendukung perombakan dan reformasi pendidikan Islam di Indonesia, ia mendirikan pendidikan berjenjang dan ia mendirikan lembaga pendidikan Al-Irsyad tanggal 16 September 1914. Inti dari prinsip-prinsip Al-Irsyad adalah untuk menumbuhkan budaya ilmiah pada kalangan umat Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika budaya ilmiah tumbuh subur dalam masyarakat Islam, maka secara tidak langsung akan membentuk sebuah pola pikir yang berkarakter Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.